Makanya yang nanti yang bisa menata alam adalah keturunan Mojopahit dan Wali Songo. Dan bangkitnya Mojopahit ini tidak merusak Indonesia, tidak, tetap NKRI. Bisa negara kerajaan Republik Indonesia, bisa negara Kesultanan Republik Indonesia. Banyak sekali yang kemudian mengaitkan dengan kebangkitan Majapahit ya, atau mungkin ada yang meramalkan tentang Sabdo Palon dan Naya Genggong. Nah, kali ini kita juga akan menanyakan kepada tetua atau sesepuh kita Gus Dori, bagaimana Gus Dori terkait prediksi-prediksi atau berita-berita tradisi Sabdo Palon, Naya Genggong maupun kebangkitan Majapahit. Alhamdulillah, mungkin itu saya juga mendengarkan sedikit-sedikit baik dari wacana-wacana sesepuh atau wacana-wacana alam tentang Mojopahit, bangkitnya Mojopahit. Itu dulu memang ada perjanjian beliau-beliaunya Sabto Palon sama Noyo Genggong sama Seh yang orang dari Gujarat Arab masuk ke sini. Itu ada perjanjian. Jadi Sabto Palon Noyo Genggong itu dua orang. Itu termasuk waktu itu adalah tangan kanannya atau patih-patihnya siapa itu Tribuana Tunggadewi kalau nggak salah. Itu Brawijaya Kertabumi. Bisa juga itu mungkin eranya situ. Iya. Karena Sabto Palon Noyo Genggong itu adalah dua orang yang memang juga kesaktian luar biasa dan bahasa ilminya juga luar biasa. Ya, dan bisa menjangkau penjuru langit dan penjuru bumi. Begitu ada dari Gujarat datang, Syekh datang. Syekh ini datang untuk menata akhlak sebenarnya. Bukan tapi jadi pimpinan, enggak. Membantu untuk meluruskan akhlak, meluruskan agama, meluruskan etika, meluruskan budi pekerti sebenarnya. Akhirnya bertemu dengan Sabto Palon. Oke, diserahkan. Cara Jawa ini wis aturan rakyat. Sing luwih apik teko aturan. Tapi kalau gak luwih apik teko aturanmu, akan saya tarik kembali. Saya ambil kembali, yaitu saya pimpin, saya akan tata sendiri masyarakat Jawa. Inilah proses-proses sampai mungkin 550 tahun, entah berapa itu perjanjian beliau-beliaunya. Tapi ternyata ditandai setiap ada pohon-pohon jati harus didampingi dengan sengon. Itu saya mengingatkan kepada kita. Jadi orang Jawa supaya tidak lupa dengan jati dirinya, sengon ini adalah sing angon. Gitu. Sing angon, makanya Sunan Kali Joko ngomong, cah angon, penek. Nah, ini adalah penyempurna. Nah, kok sekarang katanya konon kata keturunan Syekh itu kok mengambil alih, ingin menguasai. Nah, ini kan ingin berkuasa. Ini juga nyari tatanan. Nah, ini loh. Makanya ini kok kelihatannya nggak semakin baik, kok semakin buruk. Nah, ini nanti kalau sudah demikian, maka ada satu aliran. Atau dikatakan bisa asal satu agama, yang nanti agama adalah mengambil semua dari agama-agama adalah agama budi pekerti. Ini agamanya Sabdo Palon Noyo Genggong atau leluhur Mojopahit. Dengan agama budi pekerti di kebaikan situ. Karena Rasulullah sendiri itu diturunkan hanya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Innama bu'istu li'utawi mama akarimal akhlak. Di sisi lain, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Rasulullah diturunkan untuk rahmat semua alam. Nah, kalau sudah rahmat semua alam semua alam selain Allah itu adalah alam. Tidak pandang itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, bahkan makhluk hidup, bahkan tumbuhan, hayawan itu bagian dari alam dirahmati oleh Nabi, ikut tugasnya Nabi dan Rasul turun nang bumi. Terus di sisi lain untuk manusia, wa ma bu'istu li utami ma akharimal akhlak. Jadi saya diutus itu hanya menyempurnakan akhlak atau budi. Orang Jawa sudah punya etika, sudah punya akhlak, tapi disempurnakan. Nah, tugasnya menyempurnakan kok malah katanya mengambil alih. Nah,
waktu. Itu Sabdo Palono yang juga memberikan peluang, memberikan waktu. Tapi kalau sudah nanti waktunya kamu nggak bisa nata, nggak bisa, akan diambil alih kembali ke tatanan Mojopahit. Nah, tatanan Mojopahit ini nantinya bisa bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan Wali Songo. Makanya nanti yang bisa menata alam adalah keturunan Mojopahit dan Wali Songo. Sing biyen-biyen hubungan rusak saling musuhan nggak usah. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki ya apa? Saling sinergi, saling melengkapi, saling duduk bersama, saling menghormati, saling menghargai. Ya apa? Iso kemaslahatan umat. Makanya saya mohon dengan hormat untuk pemerintah ke depan ini yang 17 Agustus itu logonya adalah kedaulatan dan kesejahteraan di tangan rakyat. Rakyat bersatu membangun desanya masing-masing karena peradaban-peradaban ini nanti diawali dari desa. Inilah maksudnya Mojopahit itu bangkit. Kok ada kerajaan Mojopahit? Enggak. Tatanan dan cara etika nanti seperti orang-orang Mojopahit. Karena orang Mojopahit sudah mempunyai etika, akhlak, dan mempunyai ilmu yang luar biasa. Cuma sekarang kita jangan membanggakan itu. Kita tiru laku-lakunya leluhur. Kita praktekkan, jangan hanya membanggakan diri, aku tuh Mojopahit, tapi nggak berbuat apa-apa. Itu konyol, jangan sampai. Bangkitnya kita bangkitkan kembali kinerjanya, pemikirannya, ilmiah dan sebagainya yang bisa merangkul semua umat sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita butuh sosok pemimpin yang bisa merangkul, bisa mengayomi semua umat, semua lapisan, semua golongan. Kita ayomi, kita rangkul, nah kita sejahterakan. Makanya kesejahteraan, kedaulatan, nah, kalau itu sudah diterapkan akan terwujud sila Pancasila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bangkitnya Mojopahit ini tidak merusak Indonesia, tidak, tetap NKRI. Bisa negara kerajaan Republik Indonesia, bisa negara Kesultanan Republik Indonesia. Itu tetap kembali ke laptop. Makanya mari go uwi, ya go uwo. Mari go uwo, wi mana wite kembali wit. Wiwo wite karwo cae les bodongi jeberwek. Jadi 15 tahun dari 25 ini akan Indonesia menjadi mercusuar dunia, Indonesia emas. Indonesia bisa memimpin semua negara-negara di dunia, bahkan Chili iso memimpin Nusantara, Kediri iso memimpin dunia. Ini Indonesia sebagai mercusuar dunia. Arti dari wiwo wite tadi seperti apa? Ya. Wi sebenarnya uwi, pohon wi itu. Iya, pohon wi. Dawa wite. Dawa wite. Karwo cae jikar dawa tracae. Tales ombo godongi, jeberek jabare. Tapi di mana di sini ada sewan wi, mari go uwi ini ada go uwo. Iya. Jokowi harus Prabowo. Oh, gitu. Mari Pak Jokowi ke Pak Prabowo harus kembali ke wi lagi, wite. Kembali kepada asalnya apa wite? Kerajaan. Kerajaan. Wiwo wite. Karwo cae lek wis Pak Karwo bekas memimpin Jawa Timur. Ancaran seperti itu. Karwo cae Pak Karwo bekas memimpin Jawa Timur. Ini program alam loh. Ya. Ini sudah terjadi apa belum? Belum. Loh, Karwo cae. Oh, kalau sudah Pak Karwo sudah. Pak Karwo cae pemimpin. Lah wis Pak Karwo memimpin Jawa, kalau sudah kembali ke tatanan wit iki mang. Les bodongi, tas bodongi, Indonesia akan memimpin Nusantara. Indonesia kembali kepada wilayah Nusantara. Lewis wilayah Nusantara sudah menyatu Nusantara, jeberwek jabarani Indonesia memimpin dunia. Makanya biaya Pak Karno dulu tetap bersikeras adalah negara non-blok, tidak blok sana dan tidak blok sini. Karena apa? Indonesia yang bisa mengatur semua blok-blok nanti. Bloknya Rusia, bloknya Amerika, bloknya Cina, bloknya apa itu? Afrika. Itu nanti dirangkul semua oleh orang-orang Indonesia yang berjiwa, bersosok seperti beliaunya Pak Karno. Dan membuat negara NKRI tidak mudah. Dan itu pun kerajaan-kerajaan legowo menyerahkan kepada Pak Karno. Seperti Mataram diambil semua wilayah-wilayahnya. Loh, sekarang ini loh. Dulu ikhlas legowo kerajaan diambil. Sekarang tanah dipek sak pacul lagi gegeran perkara tanah sak pengadilan loh. Nek biyen wilayah kayak ngono kok dikekno sumbang untuk negara. Saiki tanah sakilan. Oh, kita apa aja kita laku loh, kok iso. Lah, kita kembali pemikiran-pemikiran, mindset kita kembalikan kepada mindset yang Mojopahit. Nah, yang Mojopahit itu apa? Ikhlas. Istilahnya kebo gudeh tanpa bekas. Ya apa? Kita bekerja kayak ngono, tapi gak ada bekas sih. Gak udah kok enggak belas.
Dadi kebogone tanpa bekas. Iya. Dalam arti apa? Suwung ing pamrih, ikhlas ing penggalih. Ditingkatno maneh golek geni pikulan golek banyu pikulan banyu. Dalam arti kita sebelum melakukan ini falsafah Majapahit ya. Melakukan sesuatu apapun, mengerjakan sesuatu apapun kita harus tahu ilmunya dulu. Betul. Nglakoni ilmu kudu ora ilmune. Nah, golek banyu pikulan banyu. Terus yang ketiga, golek geni nggawa obor. Golek geni digoleki tapi dhek lho nggawa geni. Kok sing goleki geni. Nah, iki lho. Ya apa lek gak wong gendeng kan gak iso lho. Geni wis dicekel kok sing goleki geni. Dalam arti golek geni nggawa obor dalam arti sadurung kita mlaku nang dalan padang kudu dipadangi sik atine sik. Cek gak sampe kebentuk awang-awang kesandung ratan. Lho, kok iso awang-awang benduki rata kok iso nyandungi. Lho, gak iso maneh kan. Dalam arti kebulet lakune dhewe, rumoso bener jare dhewe. Itu berbahaya. Lho, luar biasa. Lek wis paling golek geni, nggawa obor, golek bekase kuntul anglayang. Golek ono galine kangkung, Cek. Galine kangkung. Angel iki, Mas. Kangkung kono galine wong bolong. Lho. Tibake galine kangkung kalau kita selidiki, ternyata ada di rasa. Galine kangkunge menungso iki lho. Galine penggale rasa ana rasane menungso. Rasaku ya rasamu, rasamu ya rasakno dhewe. Gak ngono. Iki rasa nyambung marang roh sing kuwasa. Roh sing kuwasa. Lek wis roh sing kuwasa otomatis golek ana bekase kuntul anglayang. Ya apa bekase kuntul anglayang ku miber kowat. Golek ana kowake. Kletek golek ana kletheke endi kletheke? Ono tapi gak ono tapi ono. Iku tapi dudu iku tapi iku. Lah, kowe kena iku butuh sesuatu itu butuh ritual. Butuh semedi lah. Butuh semedi. Oke? Luar biasa. Iku rasa. Gue sampai tutup waktu besar pensiun. Ya apa sejatine diri iso nyembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi, iso kembali jare wong-wong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku ya apa? Jare wong Islam lek cara jare wong Jawa balik sangkan parang dumadi ku ya apa? Itu nanti jangan dibeberkan sesuai. Yang penting laku. Ilmu iku angel kaya apa tapi iso ketemu lek dilakoni. Lho, yo. Lek hanya ngomong-ngomong tok gak iso nglakoni. Jenenge padha karo sewal bedah ngarep mburi gak didondomi. Isra Qadra iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat pemirsa ya. Guyon parikeno. Mungkin gak ono guru gak ono murid. Satu pertanyaan lagi Kang ya. Yaitu bagaimana mungkin pandangan manunggaling kawula Gusti. Terakhir ini berat. Lah itu tak sampai nonton manunggaling kawula Gusti. Ini belajar ke situ. Sementara ya mengenal diri sendiri. Dulur papat lima pancer, ya 845 tengah. Nah, lek cara gene Islam ya. Jibril, Mikail, Israfil, Allah. Cara ki kenabian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Ya. Lek cara ki Jawa Ari Kusumo, Jawa Kusumo, Jawa Godongsalan, lah awake dhewe. Lor gitu. Nah, lek cara ki Toreko, Amara, Luma, Sofia, Mutmainah, Allah. Ku kabeh tatanan kabeh gathuk kabeh. Mangkane wong sing Arab-Arab gak patek genah wong Islam sing ustaz-ustaz sing gak patek jelas iku ya anggap iku klene gak oleh. Takhayul. Kabeh ku ono gathuk ono nggone kabeh macam-macam. Bukan takhayul. Klene. Kabeh gathuk. Gathuk. Jadi dianggap ilmu taktuk ilmu gathuk. Ya lek gak gathuk ya gak iso ta lah. Lek gathuk ono donyane ya otomatis ono akhirate gathuk. Lek gak kepethuk ono donyane ono akhirat gak langsung kepethuk. Lho, makane cara istilah ya ono guyonane wong-wong lek kepengin selamat ya kudu liwat dalan selamat supaya oleh selamat sebab ketemu selamat. Lek wong kepengin selamat kok gak liwat dalan selamat gak bakal oleh selamat sebab gak ketemu selamat. Lho, selamat itu nang nganjuk. Lah niku. Golek dadak digowol iki tretes. Yo gak ketemu. Cilaka sing ketemune. Pun iya. Lah kene gak ono guru kan. Ayo tukar pendapat, tukar pikiran, yang penting gak tukaran. Ayo saling asik asuh, gak pakai asuh. Nah, ya apa apike diruningno wa amruhum sura bainahum. Urusan-urusan ayo kita musyawarahkan ya apa apik. Lek apik jare dhewe kurang apik, jare wong loro kurang apik, jare wong telu kurang apik, jare wong lah lek apik jare wong akeh iku adalah keapian semutak dari Gusti Kang Murbeng dumadi. Karena keapian iki gak manggon nang apik, gak manggon nang elek. Manggon antarane elek ambek apik ono keapian. Kebenaran gak manggon nang salah ambek bener, manggon antara salah ambek bener ada kebenaran. Kebenaran mutlak milik Gusti Kang Akarya Jagat. Amin. Oke?
Amin. Terakhir pesan untuk kita semua, untuk generasi yang akan datang atau generasi milenial ini, akan datang itu jangan kita mengharap dan kita memohon supaya tidak putus apa istilahnya, kita sebagai generasi sebagai sambung watang. Sambung watang itu menyambung apa Jawa ini bahasa apa sih, supaya tidak punah itu generasi penerus itu bahasa ilmiah ya. Lek cara bahasane perjuangan kan tonggak estafet. Tonggak estafet. Lek cara bahasa saiki apa? Ya meneruskan tingkah laku untuk perjalanan leluhur supaya tidak putus ya. Kita sebagai generasi muda, generasi yang akan datang yang harus bisa menggali ilmu sedalam-dalamnya. Kita gali ilmu yang baik, ilmu apapun yang berada di muka bumi ini kita gali. Nanti kita pilah-pilah mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, mana yang cocok untuk kita dan yang tidak cocok. Kita gali semuanya. Yang penting harus banyak pengetahuan dan jangan segan-segan untuk bertanya dan jangan untuk mencoba. Kita boleh mencoba, walaupun salah nggak apa-apa, daripada hanya menganggap tidak mencoba sama sekali, nggak tahu kalau kita salah dan benar. Makanya harus mencoba. Dan jangan sampai putus asa, karena yang kita hadapi nantinya semakin lama semakin berat. Kalau bisa sesuai dengan zamannya anak-anak milenial, itu kita bisa menghadapi dan bisa melaksanakan dengan baik. Kalau kita sudah tahu, sudah siap akan terjadi seperti ini, maka kita tidak akan putus asa dan kita tidak akan berjuang. Itu boleh. Ini jangan sampai terpengaruh hal-hal yang kurang baik, karena di sisi lain negara-negara itu akan mengadu domba, akan memberikan reward kecil-kecil koyok enak, tapi itu menjerumuskan kepada anak-anak bangsa. Nah, kita harus berpikir akan dikemanakan anak-anak bangsa, anak-anak negara ini kan. Nah, kita harus kembali kepada tatanan semula, kembali kepada istilahnya pedoman-pedoman bangsa kita, yaitu Pancasila dan sebagai landasan hukum adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita ejawantkan. Itu karena Pancasila itu adalah intisari Al-Quran, dan Pancasila itu sendiri pun bagian kecil adalah pengejawantan di dalam Al-Quran. Maka dari itu jangan bosan-bosan, nanti harus senang kepada bangsa kita cintai, yang kita bangun ini kita jaga dengan baik. Jaga dengan apa? Dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan tenaga, kekuatan akal, dan kekuatan iman terutama. Bahwa bagian daripada cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Kulwatan minal iman. Kita harus tetap bangga sebagai orang Indonesia, dan jangan sampai kita menganut atau kita ikut-ikutan budaya-budaya barat yang konon menjerumuskan kepada kita. Kita kembali kepada budaya kita, karena kita kaya dengan budaya-budaya, kaya dengan ragam, dengan bahasa-bahasa dan sebagainya. Itu kaya sekali. Kita gali lagi, jangan bosan-bosan. Itu pesan saya kepada anak generasi muda, yang penting tetap mencari ilmu walaupun apapun rintangan, apapun istilahnya penggoda, kita harus tetap menggali ilmu, potensi yang nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan negara. Itu aja mungkin. Tetap semangat. Jangan sampai putus asa. Tapi kalau dibalik, jangan semangat, tetap putus asa. Ya, bahaya itu. Bahaya gitu ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Jangan sampai keliru. Jangan semangat, tetap putus asa. Loh, keliru. Ya, ini Oke. Luar biasa sekali, dan sampai bertemu di video selanjutnya.